Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, rafi'is samai bila amad, khaliqil khalqi wa muhsil adad, muqassimil arzaqi falam yunsa ahad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafal ghummah wa jahada fi sabili rabbih hatta atahul yaqin wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Hingga saat ini, sampai detik ini, kita masih diberikan nikmat iman dan kita masih diberikan kesempatan untuk membuktikan keimanan kita dengan sama-sama melaksanakan ibadah pada hari yang berbahagia ini. Salawat dan salam kita ucapkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita termasuk ke dalam umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Tak lupa khatib berwasiat kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis diterima dari sahabat Anas bin Malik. Kata Anas radhiyallahu anhu, merupakan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ketika telah selesai beribadah bersama para sahabat, Rasul sallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang bersama para sahabat. Terkadang membicarakan masalah hukum, terkadang membicarakan masalah agama ataupun masalah keseharian para sahabat. Namun kata Anas, hari ini agak berbeda dari hari biasanya. Setelah selesai beribadah bersama para sahabat, Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung berbalik arah menghadap para sahabat kemudian mengatakan, yaqali'u 'alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Sesaat lagi akan hadir di antara kalian seorang calon penghuni surga. Mendengar hal ini tentu para sahabat sangat penasaran, siapakah orang yang dimaksud oleh Rasulullah? Dan beberapa saat kemudian muncullah orang yang dimaksud, orang yang sangat berpenampilan sederhana, bahkan tidak terlihat oleh para sahabat ada tanda-tanda keistimewaan di dalam diri. Namun kata Anas, keesokan harinya, kembali setelah beribadah bersama para sahabat, Rasul mengatakan, yaqali'u 'alaikumul ana rajulun min ahlil jannah, akan hadir seorang calon penghuni surga. Kembali sahabat dibuat penasaran karena orang yang muncul adalah orang yang sama di hari kemarin. Tidak berhenti sampai di situ kata Anas, kembali di hari ketiga Rasul mengatakan,
yattali'u 'alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Sesaat lagi akan hadir seorang calon penghuni surga, dan lagi-lagi sahabat dibuat terkejut dan penasaran karena orang yang sama kembali muncul di tempat yang sama. Salah seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr merasa sangat penasaran dan heran dan ingin mengetahui kenapa hal ini bisa terjadi pada pemuda tersebut. Maka Abdullah bin Amr pun mengikuti pemuda tersebut, dan ketika telah sampai di kediamannya, ia mengatakan, "Tolong izinkan saya untuk tinggal beberapa hari di tempat." Hal ini tak lain dan tak bukan ia lakukan karena ingin melihat secara langsung apa kegiatan, apa amalan yang dilakukan oleh orang tersebut. Namun kata Abdullah bin Amr, setelah beberapa hari berada di tempat tersebut, falam yarahu yaqumu minal laili syai'a. Tidak terlihat oleh Abdullah bin Amr orang ini melaksanakan sesuatu atau melakukan ibadah yang berbeda. Kata Abdullah bin Amr, kurang lebih semua ibadah yang ia lakukan sama dengan yang kami lakukan. Kalau begitu kenapa ia begitu istimewa? Dan setelah 3 hari berada di tempat tersebut, Abdullah bin Amr pun pamit izin, dan sebelum ia meninggalkan tempat tersebut ia berterus terang dengan mengatakan, sesungguhnya kedatangan saya kemari bukan karena ada masalah dengan keluarga saya di rumah, namun jujur saya sangat penasaran. Rasul mengatakan engkau adalah penghuni surga. Kalau hal ini satu kali diucapkan Rasulullah di hadapan kami, mungkin itu hal biasa bagi kami. Namun kali ini Rasul 3 kali mengucapkannya, dan 3 kali pula engkau muncul di hadapan kami. Setelah aku berada di sini, aku tidak melihat engkau melakukan amalan yang berbeda. Kalau begitu tolong beritahu kepadaku apa hal istimewa yang ada pada dirimu hingga Rasul mengatakan engkau adalah penghuni surga. Lalu orang itu pun menjawab, ma hiya illa kama ra'aita. Apa yang kau lihat itulah yang ada pada diriku. Tidak ada yang kututup-tutupi dan tidak ada yang aku sembunyikan. Namun sebelum Abdullah bin Amr beranjak meninggalkan tempat tersebut, kembali ia mengatakan, ma hiya illa kama ra'aita ghairu anni la ajidu fi nafsi gishan wala ahsudu ahadan minal muslimin bi khairin a'tahu Allahu iyyah. Apa yang kau lihat itulah yang ada pada diriku. Hanya saja setiap harinya sebelum aku memejamkan mataku, sebelum aku terlelap dalam tidurku, aku senantiasa membersihkan hatiku. Aku tidak pernah ingin terlelap sedangkan masih ada permasalahan yang belum aku selesaikan. Jika pada hari itu ada saudaraku yang mendapatkan kebahagiaan, tidak terbesit sedikit pun rasa iri di hatiku, aku ikut berbahagia dengannya. Jika pada hari itu ada saudara-saudaraku yang mendapatkan musibah, aku ikut berduka dengannya. Jika pada hari itu aku ada melakukan kesalahan kepada saudara-saudaraku, aku senantiasa meminta maaf kepadanya. Dan jika pada hari itu ada saudara-saudaraku yang berbuat salah kepadaku, aku senantiasa memaafkannya. Aku tidak pernah ingin terlelap dalam tidurku, sementara masih ada penyakit di dalam hatiku yang belum aku bersihkan. Mendengar hal ini, Abdullah bin Amr mengatakan, hadhihi hiyallati balaghat bika. Inilah hal istimewa yang ada pada dirimu hingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya engkau adalah calon penghuni surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari riwayat di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya hati sangat berperan penting untuk menentukan kebahagiaan kita baik di dunia ataupun di akhirat. Mungkin sebagian di antara kita ada yang sudah pernah merasakan tatkala hati kita sedang bahagia, tatkala hati kita sedang tenang, tatkala hati kita sedang bersih, sebesar apapun masalah yang ada di hadapan kita, insya Allah dapat kita lewati dengan baik. Namun kebalikannya, ketika hati kita sedang sakit,
ketika hati kita sedang kotor, ketika hati kita sedang banyak bersarang penyakit di dalamnya. Jangankan masalah besar, masalah kecil pun akan terasa sulit bagi kita untuk dapat kita selesaikan. Di zaman yang begitu modern ini, banyak orang-orang yang lebih memperhatikan fisiknya daripada hatinya. Ketika fisiknya terjangkit sebuah penyakit, ia langsung pergi ke klinik untuk segera mengobati fisiknya. Namun tidak banyak di antara kita yang betul-betul memperhatikan hatinya. Karena jika penyakit fisik itu mudah terdeteksi, beda halnya dengan penyakit hati. Tidak ada yang mampu, tidak ada alat yang mampu mendeteksinya. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari telah mengingatkan kita, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketahuilah bahwasanya di setiap diri seorang manusia itu ada segumpal darah yang apabila ia baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Namun ketika ia rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh. Ala wahiyal qalbu. Itulah yang dinamakan dengan qalbu. Itulah yang dinamakan dengan hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita telah memasuki bulan yang mulia, bulan haram. Bagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran dan disabdakan oleh Rasulullah. Ada 4 bulan mulia. Salah satu mutataliyat. Ada 3 yang berdempetan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan 1 yang terpisah, bulan Rajab. Maka pada bulan yang mulia ini, bulan yang haram ini, mari kita perbaiki kualitas diri kita, kita perbaiki kualitas hidup kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Sebelum kita melangkah untuk melakukan hal yang lebih besar dalam kehidupan kita, mari kita mulai dari hal yang terkecil yang ada di dalam diri kita. Mari kita mulai dari membersihkan diri kita, membersihkan hati kita. Karena jika kita telah mampu memperbaiki diri kita, insya Allah kita mampu memperbaiki keluarga kita. Dan jika keluarga kita telah menjadi keluarga yang baik, insya Allah masyarakat yang baik, masyarakat kita akan menjadi masyarakat yang baik. Dan jika masyarakat kita telah menjadi masyarakat yang baik, insya Allah kita semua akan segera mendapatkan negeri yang berbahagia, negeri yang aman sejahtera, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahlu tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin azim bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wala tada' fina wala bainana syaqiyan wala mahkuma Allahumma la tukhrijna min hadzal bait illa wa qad ghafartana ajma'in warhamtana ajma'in wa qabiltana ajma'in bijudika wa karamika ya arhamar rahimin ighfir dzunubana wastur uyubana washfi mardana warham mautana wa waffiq wulata umurina ila ma fihi khairu dinina wa dunyana wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar aqimis shalah